Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari para balwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, apakah kalian ingat ya statement-statement atau pernyataan-pernyataan dari para petinggi-petinggi NUGL katanya? Mereka mengatakan apa? Terkait tentang nasab balwi, ya. Ya saya katakan seperti Idrus Romli, seperti Lutfi Basori, bahkan muridnya seperti si Wafi, saudara ya. Terus siapa lagi tuh? Lah pokoknya banyak ya. NUGL yang lain lah ya. Mengatakan apa? Pendiri NU aja mengakui Habib kok. Pendiri NU aja mengakui nasab Balwi kok. Iyakah seperti itu? Betulkah seperti itu? Kata siapa? Jangan berdasarkan katanya bro kalau berbicara itu. Ya. Berdasarkan bukti dong. Berdasarkan data dong. Berdasarkan fakta dong. Ya. Terus dikit-dikit membawa ulama pendiri NU Basim Asy'ari katanya mengakui nasab Balwi. Saya itu punya kitabnya Basim Asy'ari, tidak ada satupun yang mencatat kalau Basim Asy'ari itu mengisbat nasab Balwi. Paham kalian? Nggak ada. Apalagi mengatakan kalau nasab Balwi itu sahih, nggak ada. Basim Asy'ari mengatakan seperti itu. Satupun di dalam kitabnya Basim Asy'ari yang ditulis oleh Basim Asy'ari tidak ada menyebutkan ya kalau Basim Asy'ari itu mengisbat nasab Balwi atau mengatakan nasab Balwi itu sahih, nggak ada. Ya, itu hanya karangan orang-orang NUGL ya, orang-orang barisan sakit hati. Saya katakan, nggak ada saudara. Bahkan baru-baru kemarin ya ditemukan lagi sebuah manuskrip ya, sebuah manuskrip itu ternyata gelar Habib itu bukan gelar dari keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW, saudara. Ini manuskripnya sangat menarik ya. Setelah sekian lama berjuang ya, 2 tahun hampir mendekati 3 tahun mencari-cari manuskrip, mencari-cari data, mencari-cari referensi, mencari-cari bukti, saudara. Ternyata muncul manuskrip yang ditulis oleh para pendiri NU itu. Di sini dijelaskan ya oleh guru kita ya, Gus Aziz Jazuli ya. Mohon maaf Gus Aziz ya. Videonya saya reaction nih ya. Nanti kita tanggapi ya, nggak apa-apa lah ya. Walaupun beliau guru kita semua, tetap kita reaction video beliau, nanti kita tanggapi bersama-sama ya. Ini dia cuplikan videonya. Ingat, tonton sampai selesai biar ente tidak gagal paham ya. Apalagi untuk jongos-jongos dan budak-budak para Habib ini. Ya, tonton sampai selesai ya, biar gak gagal paham ya. Biar nggak blow on. Ini dia cuplikan videonya. Kita tonton dan kita simak bersama-sama. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya ada sebuah fatwa dari Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pengurus besar, ketua Rois Am ya, Rois Akbar dari Nahdlatul Ulama saat itu, di mana beliau itu memiliki sebuah fatwa. Fatwa tentang apa? Fatwa tentang gelar Sayyid dan Syarif. Tentang gelar Sayyid dan Syarif serta Syarifah. Dan fatwa beliau itu ya dikutip, dicuplik di majalah At-Tabib. Yaitu pada edisi ke-15 ya. Pada bulan September 1932. Nah, hal ini mengingatkan kepada kita akan sebuah kiriman surat antara siapa itu Habib Yahya
bin Utsman bin Yahya yang sebelumnya 3 kali mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda untuk melindungi hak dari Rabithah Al-Alawiyah, bahwa hanya mereka yang berhak untuk memiliki gelar Sayyid dan Syarif. Sayyid, Syarif, dan Syarifah ya. Dan pada ujungnya karena permohonan atau permintaan dari Rabithah Al-Alawiyah yang dikirimkan oleh pihak Rabithah Alawiyah yang kemudian diwakili oleh Yahya bin Utsman bin Yahya, kemudian dititipkan juga kepada Sunok Horgronyo. Jadi 4 kali pengiriman surat itu, mulai dari tahun 1929 sampai 1933. Nah, berarti sekitar 4 tahunan ya. Di sana itu menyatakan bahwa yang berhak untuk melindungi mereka ini, Rabithah Alawiyah itu berhak untuk menggunakan gelar Sayyid, dan itu hanya khusus bagi mereka. Adapun di luar mereka, baik itu di kalangan Al-Irsyad, apalagi orang-orang pribumi, itu sama sekali tidak berhak untuk memiliki gelar atau menggunakan gelar Sayyid ataupun Syarif ataupun Syarifah. Nah, kemudian karena pihak dari Belanda itu sudah memahami apa potensi yang akan terjadi atau prediksi yang akan terjadi ketika permohonan dari Rabithah Alawiyah itu diterima dan disahkan oleh Belanda dalam undang-undangnya Belanda, tentu itu akan memberi akibat yang sangat buruk di kalangan masyarakat, yang pada saat itu memang terjadi gesekan antara Rabithah Alawiyah dengan Al-Irsyad yang selesai pada tahun 1942 ya, yaitu masa di mana Belanda itu sudah hengkang dari Indonesia ini atau dari Nusantara ini. Dan pada tahun 1932, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan sebuah fatwa yang didukung oleh 25 ulama besar dari Nahdlatul Ulama tentang titel Sayyid, Syarif, serta Syarifah. Saya bacakan ya. Pemandangan 25 ulama besar-besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya tentang titel Sayyid. Pemandangan Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, presiden dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya, yang dimufakati oleh 24 ulama-ulama yang yang ternama, yang akan tersebut nama-namanya tentang titel Sayyid. Demikian tersebut suratnya. Adapun kalimah Sayyid dan kalimah Syarifah dan kalimah Syarif itu semua khusus titel bagi turunan Sayyidina Hasan dan Husain saja, baik pada uruf, baik pada istilah. Menurut ini, 5 nas-nas yang tersebut di bawah ini. Dari Tuhfah jilid ke-6 muka 111. Awalis sada fal mutabadiru urfan annahumul ashraf al-ati bayanuhum ila anqal wasyarif al-muntasibu min jihatil abi ilal Hasan wal Husain. Lianna syarafa wa in amma kulla rafi'in illa annahu ikhtassa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum urfan muttaridan indal itlaq. Intaha. Tuhfah ya, jilid ke-6. Artinya, maka yang didahulukan pada uruf bahwa lafadz sadah itu dipakai buat turunan asyraf, yaitu turunan yang mulia-mulia, yang akan diterangkan hingga katanya bermula syarif itu ialah bangsa daripada jihad bapak hingga Hasan dan Husain. Karena lafadz syarif itu meskipun
umumnya bagi saban-saban yang berpangkat tinggi, akan tetapi khususnya hanya bagi cucu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha sahaja telah diadatkan secara mutlak. Nah, ini untuk nas yang pertama. Kemudian nas yang kedua, dari Nihayah bagi Ar-Ramli juz kelima muka 62 dan 63. Au lisadah fal mutabadir urfan bal syar'an fima yadharu annahumul asyraful ati bayanuhum ila an qala wasyarif al-muntasib min jihatil ab ila al-Husain ila al-Hasan wal Husain li anna syarafain amma kulla rafi'in illa annahu taqsa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum urfan muttaridan indal itlaq. Itu sama itu ya. Artinya sebagaimana itu tuhfah yang telah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga dari Mughnil Muhtaj sebagai Khatib Asy-Syirbini juz ketiga muka 59. Faidah min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam anna aulada banatihi yantasibuna ilaihi wa humul asyraf al-mawjuduna wa minhumul hashimiyun. Intaha al-juz'u Mughnil Muhtaj ats-tsalits jilid 3 halaman 59. Artinya apa ini? Inilah suatu faidah dari khususiyah, yakni dari sekalian yang ditentukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahaja, yaitu hanya ini saja ya data yang saya dapatkan. Namun dalam data-data yang lain, ya itu terdapat kutipan dari beberapa nama-nama ulama yang terdiri dari 25 ulama itu ya. Satu Kiai Haji Hashim bin Abdurrahim Sawalan Panji Sidoarjo. Yang kedua Kiai Abdul Abbas Khazin Sawalan Panji Sidoarjo. Ketiga Kiai Ali bin Abdul Wahab Tawangsari Sidoarjo. 4 Kiai Ahmad Dahlan bin Ahid Bondalem Surabaya. 5 Kiai Azhari Cantian Surabaya. Ke-6 Kiai Muhammad Said bin Saleh Pamilih Surabaya. 7 Kiai Tahamim bin Syahid Ustadz Tanwirul Afkar Surabaya. 8 Kiai Abu Hasan bin Ismail Bangil. 9 Kiai Ahmad Bangil. 10 Kiai Hasan Bangil. 11 Kiai Rafi'i Bangil. 12 Kiai Muhammad Bakir bin Hasan Tobri Ponorogo. Dan seterusnya lah ya. Dan itu sudah pernah saya ulas dulu. Nah, di mana dalam apa yang menjadi fatwanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya bahwasanya gelar untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik laki-laki atau perempuannya. Kalau laki-lakinya itu disebut Sayyid atau Syarif, kalau perempuannya itu disebut sebagai Syarifah. Dan nggak ada di situ ada gelar Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk masanya ya, untuk masa pengeluaran fatwa yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian 24 ulama-ulama besar lainnya, ya itu dikeluarkan sewaktu polemik mengenai tadi itu gelar Sayyid yang diajukan oleh Rabithah Alawiyah kepada pemerintah kolonial Belanda, yang tujuannya agar kolonial Belanda itu melindungi Rabithah Alawiyah, yang agar mereka itu berhak memiliki gelar Sayyid dan Syarifah, sementara untuk siapapun di luar mereka itu tidak boleh untuk menggunakan gelar tersebut. Dan pada akhirnya permohonan dari Rabithah Alawiyah itu pun ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda dan tidak memasukkan hal itu di dalam undang-undangnya kolonial Belanda. Nah, artinya dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan sebuah pernyataannya Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk tidak bisa atau menolak juga suatu pernyataan yang tujuannya adalah untuk menolak dari permohonannya Rabithah Alawiyah. Karena memang untuk Belanda itu sendiri itu tidak mau untuk ya menyatakan
bahkan mengakuinya secara hukum dan melindunginya dengan undang-undang kolonial Belanda yang memasukkan Rabithah Alawiyah sebagai orang-orang yang hanya berhak menggunakan gelar Sayyid dan Syarifah, ya, dan selain mereka tidak boleh. Nah, jadi Belanda itu menolaknya. Belanda menolaknya, dan justru seolah-olah Belanda malah menutup mata akan hal itu. Dan itu sudah kita ulas dalam sebuah video di beberapa kesempatan-kesempatan yang lalu. Nah, itu saja ya, barangkali hal ini memberikan manfaat bagi kita, menambah wawasan bagi kita, yang pada intinya adalah tidak ada gelar Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fatwa yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama 24 ulama yang lainnya. Nah, saudara, itu tadi ya sudah dijelaskan oleh Gus Aziz Jazuli ya saudara ya. Duh, ini NUGL ini gimana ini? Ya. Langsung mendadak ngedon ini NUGL ini, ya. Manuskrip tua dari Mbah Hasyim Asy'ari keluar, NUGL mendadak ngedon. Aduh. Saya pengen tahu ini tanggapan dari orang-orang NUGL gimana ya? Oh iya, saya juga pengen tahu nih tanggapan dari petinggi-petinggi PBNU gimana ya? Ya, seperti itu saudara ya. Silakan kalian komentar sendiri ya. Saya tunggu komentar menariknya saudara ya. Kita lihat ya, dan kita tunggu jawabannya saudara ya, atau klarifikasi dari para petinggi PBNU dan juga para petinggi NUGL saudara ya. Kan beliau ini kan dikit-dikit bilangnya apa? Orang Mbah Hasyim Asy'ari aja mengakui kok nasab Ba'alwi gitu kan. Dikit-dikit kan mengatakan seperti itu ya. Dikit-dikit kan selalu berbicara seperti itu kan. Sedangkan kita semua tahu kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari aja tidak ada yang mencatat atau mengesahkan nasab Ba'alwi saudara. Memang Mbah Hasyim Asy'ari tidak membatalkan nasab Ba'alwi, tapi tidak mengesahkan nasab Ba'alwi saudara. Ya, nggak ada di dalam kitab-kitabnya pendiri-pendiri NU itu, tidak ada yang mengesahkan atau mengisbat nasab Ba'alwi, itu tidak ada saudara. Jadi itu kalau seandainya ada orang yang membela nasab Ba'alwi tapi mengatasnamakan para pendiri NU, itu semuanya bohong, itu semuanya dusta, itu semuanya bullshit saudara. Nggak ada, ya, nggak ada saudara. Jadi seperti itu saudara ya. Terima kasih kepada Gus Aziz Jazuli yang sudah membongkar semuanya ya tadi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.